Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Inilah sumber hidayah. Sebagian orang berpikir, ya Ustaz, anak ini futur, ini. Baca Quran. Anak punya masalah, baca Quran. Karena ini kitab petunjuk. Bagaimana orang-orang beriman tatkala dibacakan kepada mereka Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah keimanan mereka. Ya, itulah hamba-hamba yang dipuji sama Allah. Sebuah keindahan tatkala seorang muslim bisa masuk ke bulan Ramadan. Ya, kita nggak tahu apakah kita akan dapat merasakan indahnya bulan Ramadan. Apakah kita akan merasakan tatkala pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, tatkala syaitan-syaitan dibelenggu, tatkala penyeru kepada kebaikan terus menyeru umat manusia untuk berbuat baik. Apakah kita akan sampai di satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Entahlah, kita nggak tahu dengan ajal kita. Tapi yang jelas, kita niat dan kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ya, semua orang akan mempersiapkan sesuatu sesuai dengan pemikiran dia tentang sesuatu tersebut. Contohnya orang yang hendak melakukan perjalanan umroh. Tatkala dalam benak dia akan umroh selama 13 hari. Maka dia akan mempersiapkan segalanya untuk 13 hari. Tatkala ada informasi yang disampaikan kepada dia, insya Allah kita di Mekah, di Madinah, nggak dapat makanan dari hotel. Paket yang dibeli hanya paket kamar saja. Sehingga kita akan mempersiapkan lagi. Berarti Anda makan di sana sendiri. Mungkin dia akan bawa rice cooker. Mungkin dia akan bawa abon. Mungkin dia akan bawa hal-hal yang dia perlukan memang. Artinya sesuai bagaimana dia dapat informasi dan sesuai dengan keyakinan dia, maka dia akan mempersiapkan diri. Ramadan pun seperti itu. Sebagian orang berpikiran Ramadan makan. Sehingga yang terjadi, dia akan mempersiapkan untuk makan. Berbuka, sahur. Buka, sahur. Itu yang dalam benak dia. Buka dan sahur. Maka dia akan masak untuk berbuka, akan masak untuk sahur. Ada yang berpikir, enggak, Ramadan bukan bulan itu. Urusan makan dan minum ini kita sepanjang tahun makan minum. Bulan mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang indah di bulan Ramadan ini, subhanallah, Allah menyandingkan antara bulan Ramadan dan Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan
Ya hampir 1444 tahun yang lalu. Yang sampai hari ini kita baca. Yang jaminan keselamatan umat Islam itu digantungkan kepada bagaimana mereka berpegang teguh dengan Al-Quran. Semakin jauh dari Al-Quran, semakin jauh kita dari jalan kebenaran. Pasti. Coba kita buka firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 185. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, yang Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Subhanallah jamaah. Inilah bulan Ramadan. Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sebagai apa itu Al-Quran? Hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Mereka yang ingin benar jalannya. Mereka yang ingin tidak salah dan tersesat. Apa yang harus dilakukan? Baca Quran. Wabayinat, penjelas. Ada keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh manusia, jelas sekali. Dan pembeda antara hak dan yang batil. Yang benar sama yang salah. Itu di mana? Di Quran. Baru kemudian Allah jelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Ahibati fillah. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi laylatil qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam atau di Lailatul Qadar. Para ulama menjelaskan berkaitan dengan penurunan Al-Quran di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar. Ada 3 pendapat mereka. Ibnu Jauzi mengatakan, pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus. Diturunkan sekaligus, yang 30 juz itu, di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar, dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, dari langit dunia. Di situ dikumpulin secara lengkap. Itu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian disebutkan makna ayat yang tadi kita baca, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
Maknanya Allah menurunkan Al-Quran berkaitan dengan kewajiban puasa ini. Dan yang ketiga, awal turunnya Al-Quran. Kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau di Gua Hira, tatkala mendapatkan wahyu pertama, Iqra, itu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu, Quran turun sesuai dengan keadaan, peristiwa yang terjadi selama 23 tahun. Ahibati fillah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, beliau meriwayatkan dari Wathilah ibn al-Asqa dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Unzilat suhuf Ibrahim awwala lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sittin madat min Ramadan. Taurat diturunkan di hari ke-6 dari bulan Ramadan. Wa unzilal Injil li 13 madat min Ramadan. Injil diturunkan di malam ke-23, malam ke-13 dari bulan Ramadan. Wa unzilal Quran li 24 khalat min Ramadan. Dan Quran diturunkan pada 24 hari setelah Ramadan. Yakni di bulan Ramadan. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Bahkan ayat yang pertama turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kita semua tahu. Iqra. Baca. Tatkala umat Islam membaca Al-Quran, anggap tiap hari satu halaman. Setiap orang yang mengaku muslim tiap hari baca satu halaman. Satu. Dengan artinya. Atau dia baca satu ayat dengan artinya dia faham. Karena maksud diturunkannya Al-Quran adalah memberikan petunjuk. Yang mau tidak mau, orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu harus faham. Harus mengerti. Kalau dia faham, setiap hari umat Islam baca satu ayat. Oke, insya Allah, ya, nggak sampai 20 tahun dia sudah hatam Quran dengan artinya. Dia sudah faham, insya Allah. Satu hari, satu ayat. Iya. Kira-kira 20 tahun. Tapi ternyata banyak di antara kita yang tidak melakukan. Lewat 20 tahun dia juga belum menyelesaikan Al-Quran. 30 tahun. Belum juga. 40 tahun belum. Mulai aja belum kadang-kadang. Padahal dia tahu dan dia bisa baca. Ahibati fillah. Di surat Al-Kahfi. Ayat 27. Apa kata Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk membaca. Nah. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Allahu Akbar. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk membaca. Bacakan. Bagaimana dengan kita? Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Beliau meninggal pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah. Ditinggal umat. Para sahabat melanjutkan perjuangan mereka sendirian.
tanpa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Tapi beliau telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Jalan. Lanjutkan perjalanan. Al-Quran adalah cahaya yang menerangi. Sunnah adalah penjelasan yang menjelaskan dan menerangkan. Tapi kalau kita ingin petunjuk, ingin selamat, nggak baca Quran, ya gimana mau selamat? Berapa banyak orang yang kena tilang. Lalu alasannya saya nggak tahu. Saya nggak paham dengan rambu-rambu ini. Loh, engkau punya SIM. Seharusnya engkau paham. Dan engkau seorang muslim, seharusnya engkau paham. Maka dalam Al-Quran bagaimana Allah menyebutkan dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Sejatinya Al-Quran petunjuk untuk semua umat manusia, tapi ternyata tidak semuanya mau mengambil manfaat. Bahkan sebagian mencampakkan Al-Quran. Di surat An-Naml ayat 91-92. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Lanjut, ayat 92. Wa an atluwal Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah yang Dia telah menjadikan suci padanya, dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim, dan agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Subhanallah. Dan beliau telah bacakan Al-Quran. Beliau bacakan kepada para sahabatnya. Ditulis di dalam lembaran-lembaran. Dinukil oleh generasi selanjutnya. Kemudian seperti itu dibacakan kepada generasi selanjutnya, dihafal oleh mereka sampai hari ini. Dan tidak ada perubahan di dalam Al-Quran. Itulah yang kita baca. Yang ingin petunjuk, ya kita bicara yang ingin petunjuk ya. Karena tidak semua orang mau petunjuk. Bahkan tidak sedikit di antara umat manusia yang merasa terbebani dengan Al-Quran. Terbebani dengan hukum-hukum, dengan aturan-aturan Al-Quran. Padahal yang menurunkan Al-Quran, Ar-Rahmanir Rahim. Tatkala kita membuka mushaf, yang pertama kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ketemu lagi di Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kita ke Ali Imran, ketemu lagi Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tatkala kita membaca An-Nas, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini Quran berlandaskan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla dan ingin kemudahan buat umat manusia. Cuma sayangnya sebagian orang ini di bulan Ramadan pun dia nggak baca Quran. Bulannya Al-Quran. Oh, kalau sekarang mungkin ya kita lihat di berbagai penjuru dunia, di negeri-negeri mana mereka banyak buat peringatan ini, peringatan itu, peringatan itu. Nih, baca Quran. Nih bulannya Al-Quran. Bukan satu hari harinya Al-Quran. Ada sebagian orang yang sibuk mungkin merayakan nuzul Quran Ramadan. Syahrul Ramadan.
alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan. Bukan satu malam. Memang dia diturunkan di satu malam. Tapi bulannya bulan Ramadan. Kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Apakah cuma satu hari beliau bersama Al-Quran di bulan Ramadan? Dan bagaimana generasi terbaik umat ini bersama Al-Quran. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal memuji hamba-hamba pilihannya. Semua hamba Allah Azza wa Jal. Tapi ada hamba-hamba yang istimewa. Kalau kita bicara rakyat Indonesia, semua rakyat Indonesia. Tapi ada rakyat Indonesia yang istimewa. Allah berfirman di surat Fatir ayat 29 dan 30. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka, dan menambahkan karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Allahu Akbar. Kita lihat di sini, pujian Allah itu dimulai dengan siapa? Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Inilah sumber hidayah. Sebagian orang berpikir, ya Ustaz, anak ini futur, ini. Baca Quran. Anak punya masalah, baca Quran. Karena ini kitab petunjuk. Bagaimana orang-orang beriman tatkala dibacakan kepada mereka Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah keimanan mereka. Ya, itulah hamba-hamba yang dipuji sama Allah. Mereka mendirikan sholat. Artinya mereka membaca Al-Quran bukan untuk selingan. Mereka membaca Al-Quran bukan untuk mengisi waktu. Tapi mereka membaca Al-Quran untuk mereka amalkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Untuk mereka praktekkan hukum-hukum yang ditetapkan di dalamnya. Mereka mendirikan sholat. Mereka berinfak dari apa yang Allah rizkikan. Sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Kenapa mereka lakukan itu? Yarjuna tijaratan dan tabur. Mereka berharap perniagaan yang tidak ada ruginya. Allah akan berikan pahala buat mereka. Ahibati fillah. Membaca Al-Quran akan mendapatkan karunia yang besar. Apalagi ketika membaca dengan mentadabburi. Menghayati untuk diamalkan. Bukan membaca hanya sekedar untuk lomba. Membaca untuk menjadi yang terbaik dan terbagus suaranya. Bukan. Ingat Quran kata Nabi SAW. Wal Quranu hujjatun laka au alaika. Quran akan dapat menjadi hujjah. Menjadi argumentasi yang membelamu. Atau yang menuntutmu.
Ahibati fillah, Abdullah bin Amr bin As, salah satu sahabat Nabi yang beliau ingin menghatamkan Quran setiap hari. Tapi Nabi kasih waktu dia sudah 7 hari sekali, 7 malam sekali. Dia meriwayatkan hadis bahwa Rasul SAW bersabda, "As-siyamu wal Quran," puasa dan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ini 2 hal yang berdampingan terus. Kata Nabi SAW, as-siyam wal Quran, puasa dan Quran, yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, akan memberikan syafaat buat hamba pada hari kiamat. Ya, mungkin kita tidak merasakan manfaat Quran sekarang. Ada orang-orang yang hafal Quran, hidup bersama Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, tapi dia mungkin tidak dikenal oleh umat manusia. Dia juga tidak mendapatkan harta yang berlimpah, wala jabatan dan penghormatan. Dia hidup biasa-biasa aja. Karena sejatinya dunia ini nggak cukup untuk membalas buat orang yang membaca Al-Quran. Dunia ini tidak lebih dari 1 sayap nyamuk. Nggak lalat ya. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'ud. Nah. Kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti 1 sayapnya nyamuk, Allah nggak akan kasih orang kafir seteguh akhir. Tapi kita melihat Allah berikan berlimpah-limpah kepada orang-orang yang tidak beriman. Tapi ini ada orang hafal Quran, mengamalkan Quran, tapi hidupnya susah. Menderita kalau dilihat. Nanti hari kiamat, semua akan hancur lebur. Dan Quran akan memberikan syafaat. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, ay Rabbi, wahai Rabbi, wahai Rabbku, mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fi. Aku menahan dia dari menyalurkan dari makan, minum, syahwatnya di siang hari. Tolong jadikan aku pemberi syafaat buat dia. Wa yaqul Quran, Quran pun hadir membela dengan mengatakan mana'tuhun nauma bil-lail fasyafi'ni fihi. Aku larang dia, aku halangi dia dari tidur di malam hari. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran di malam hari lebih utama daripada membaca Al-Quran di siang hari. Fasyafi'ni fihi. Terima syafaatku. Jadikan aku pemberi syafaat buat dia. Fayusyafa'an. Maka diterima syafaat dari puasa dan Quran. Tapi ada masalah jamaah yang perlu kita renungkan bersama. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Rubba sa'imin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa yang hanya mendapatkan lapar dan haus. Wa rubba qa'imin laisa lahu hadzun min qiyamihi illa as-sahar. Dan berapa banyak orang yang sholat malam, baca Quran tuh dia. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadang, capek, lelah. Sedangkan di hadis ini disebutkan Quran dan puasa akan memberikan syafaat. Itu kalau bacaan Qurannya dan puasanya ada nilai, yakni diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang yang ikut ujian lulus. Tidak semua orang yang melamar pekerjaan diterima. Enggak. Tapi puasa, bacaan Quran,
yang memenuhi syarat dan ketentuan, insya Allah akan diterima. Karena ibadah puasa sendiri disyariatkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, la hasada illa fitnatain. Nggak boleh hasud kecuali dalam dua perkara. Kita tahu iri ini nggak boleh. Tapi ternyata ada iri yang boleh. Seperti apa iri yang boleh? Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Hasud kepada orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Kemudian Quran ini dia gunakan untuk sholat, untuk beribadah siang malam. Terus dia baca Quran. Kita boleh hasad, ya Allah, kapan aku jadi seperti itu? Kepingin seperti itu. Wa rajulun atahu Allahu malan. Yang kedua, orang yang Allah kasih harta. Bahwa yunfiqu ana al-lail wa ana an-nahar. Dia infakkan hartanya. Dia sedekahkan untuk membantu umat manusia siang malam. Dia bukan menginginkan hartanya, bukan menginginkan hafalan Qur'annya, tapi menginginkan untuk beramal seperti yang dia amalkan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tapi sebagian umat meremehkan orang-orang penghafal Quran. Dianggap apa sih urgensinya belajar Quran, ngafalin Quran, apa yang penting paham. Hafalin, pahami, amalkan. Ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini orang-orang. Diangkat tuh orang karena dia menghafal Quran, mengamalkan Al-Quran, diangkat. Dan Allah rendahkan yang lainnya gara-gara hubungannya buruk sama Al-Quran. Ini keagungan. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, yaji'u sahibul Quran yaumal qiyamah. Orang yang punya Quran, yang dia baca, yang dia amalkan itu Quran, akan datang tuh pada hari kiamat. Dalam wajah orang yang pucat. Lalu tanya, keluar dari kuburnya disambut dengan orang yang pucat. Tanya, "Ta'rifuni? Engkau tahu sama aku?" "Ana sahibuka." Kawanmu, kata dia. Kawan yang mana ya? Quran. Quran yang biasa engkau baca. Subhanallah. Kemudian Quran itu akan minta agar orang ini dikasih perhiasan. Dikasih pakaian yang bagus. Dikasih yang namanya mahkota. Kehormatan buat dia. Kemudian dia berkata lagi, ya Rabbi zidhu. Tambahkan buat dia. Dikasih lagi pakaian kehormatan. Kemudian Quran itu berkata, ya Rabbi irdha anhu. Wahai Rabbku, ridholah engkau sama orang ini. Ini yang suka baca kitabmu. Yang suka membaca firmanmu. Fayuqal iqra warqa. Ya, engkau bacalah. Engkau akan naik derajatmu. Wa yuzadu bi kulli ayatin hasan. Dengan setiap ayat akan ditambah satu kebaikan. Dan kedudukan dia adalah di akhir ayat yang dia baca. Di bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertadarus sama Jibril. Dari 12 bulan itu, Rasulullah SAW di bulan Ramadan tadarus sama Jibril. Yakni tadarus, Nabi membacakan kepada Jibril, Jibril menyimak, nanti Jibril membaca, Nabi menyimak. Di bulan Ramadan. Dan di akhir Ramadan,
di tahun ke-10 Hijriah datang lagi Jibril, kemudian tadarus sama Nabi SAW, dan tadarusnya 2 kali. Artinya sampai hatam 2 kali. Di mana Nabi SAW membaca, nanti Jibril menyimak, nanti Jibril membaca, Nabi SAW menyimak. Itu yang namanya fayudarisuhul Quran. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Puncak kedermawanan beliau itu ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika berjumpa dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Beliau berjumpa dengan Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Datang Jibril tadi tadarus sama Nabi alaihi salatu wassalam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursala. Dan Rasulullah SAW benar-benar lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Rawahul Bukhari wa Ahmad. Para ulama menjelaskan, ketika seorang suka membaca Al-Quran, apalagi sama artinya, mentadabburinya, maka hal itu akan berdampak kepada sikap dia. Akan berdampak kepada kejiwaan dia. Akan berefek kepada hati dia. Sehingga dia jadi orang yang dermawan. Jadi orang yang baik. Semakin faham dijelaskan tentang hakikat dunia, dijelaskan tentang surga, tentang neraka. Bagaimana apabila itu dia baca terus menerus. Sehingga dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Para salafus saleh, bagaimana mereka menghatamkan Al-Quran? Dia kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menyebutkan bahwa para salafus saleh, mereka punya kepedulian dengan Al-Quran yang berbeda-beda tingkatannya. Yang jelas bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Bukan bulan wisata kuliner, tapi bulannya Al-Quran. Disebutkan Qatadah, dia biasa menghatamkan setiap 7 malam di luar bulan Ramadan. فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ خَتَمَ فِي كُلِّ 3 لَيَالٍ مرة. Ketika datang bulan Ramadan, dia menghatamkan tiap 3 malam. 3 malam hatam Quran. فَإِذَا جَاءَ الْعَشْرُ خَتَمَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مرة. Kalau masuk ke 10 hari akhir bulan Ramadan, maka dia menghatamkan setiap malam. Ya Allah jemaah. Setiap malam hatam Quran. An-Nakh'i. Dia melakukan itu di 10 hari terakhir. Sama, menghatamkan tiap malam. Tapi di 20 awal, dia menghatamkan tiap 3 malam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan Rabi' bin Sulaiman, Kana Muhammad bin Idris Syafi'i. Muhammad bin Idris Syafi'i itu yakhtimu fi syahri Ramadan 60 khatmah. Dia menghatamkan di bulan Ramadan 60 kali hatam. Dan disebutkan nama beliau, ma minha syai'un illa fi salatin. Semuanya dihatamkan dalam salat. Dalam salat. Bukan bacaan di luar. Ibn Abdul Hakam meriwayatkan atau menceritakan tentang Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Kana Malik idza dakhala Ramadan nafara min qira'atil hadith wa mujalasati ahli ilm. Imam Malik itu kalau masuk bulan Ramadan, dia akan lari pergi meninggalkan kitab hadis. Dia juga nggak akan duduk sama para ulama karena beliau sedang sibuk membaca Al-Quran dari mushaf. Jadi baca dari mushaf. Kemudian disebutkan oleh Abdul Razzaq tentang gurunya Sufyan Ats-Tsauri, idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah. Kalau masuk bulan Ramadan, ya, beliau meninggalkan segala macam bentuk ibadah
wa aqbala ala tilawatil Quran. Beliau fokus membaca Al-Quran. Jadi mereka benar-benar menjadikan bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mempelajari akhlaknya, hukum-hukumnya, dan yang berkaitan dengan Al-Quran. Ahibati fillah, berkaitan dengan kondisi orang-orang di masa sekarang ini. Ya, kita melihat ada di antara mereka yang kejar target menghatamkan Al-Quran tiap malam. Ada juga yang mungkin hatam tiap 7 malam karena dia mungkin punya kesibukan lainnya. Ada juga yang fokus menghatamkan Al-Quran dengan mentadabburinya sehingga dia menghatamkannya sebulan sekali. Nggak apa-apa. Yang penting apa niatmu Ramadan tahun ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikeluhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 17. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Naam. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu dia berfirman kepada yang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu? Atau mereka sendirilah yang sesat dari jalan yang benar? Barakallahu fikum. Baik, dibaca satu ayat lagi di surat Al-Furqan ayat 30. Nah, surat Al-Furqan ayat 30. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Ya, itu aduan Nabi SAW tentang kaumnya yang mengabaikan Al-Quran. Ada yang mengabaikan Al-Quran secara total. Dia tidak membacanya sama sekali. Dia sibuk, kalau sekarang mungkin membaca WhatsApp dia. Mengikuti berita. Ya, membaca Twitter. Atau hal-hal yang mungkin hanya untuk memuaskan syahwat dan nafsu. Seharusnya seorang muslim punya waktu membaca Al-Quran. Di antara bentuk orang yang mengabaikan Al-Quran adalah membaca tapi nggak mau memahami. Yang penting aku baca. Quran ini diturunkan bukan sekedar untuk dibaca. Tapi Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Bagaimana akan bisa mengamalkan tatkala kita tidak faham, tidak menghayati apa yang kita baca? Taib. Di antara bentuk mengabaikan Al-Quran, nih baca, faham, ngerti, tapi nggak mau diamalkan. Dia mengatakan, oh nggak relevan dengan masa sekarang ini. Udah nggak cocok, beda zamannya. Padahal Quran ini memberikan petunjuk sampai hari dibangkitkannya manusia. Maka jadilah ahlul Quran. Ahlullah wa khasatuh. Allah itu punya keluarga. Siapa keluarga Allah? Ahlullah wa khasatuh. Bukan sekedar orang yang membaca Al-Quran. Tapi mereka membaca, mereka mentadabburi, mereka mengamalkan. Sehingga kelihatan ahlul Quran itu kelihatan. Fulan ahlul Quran. Karena jangan sampai nih,
Ada orang yang hafal Quran, yang mungkin juara satu dia dalam satu perlombaan. Tapi orang memandang fulan hafal Quran. Masa? Betul. Oh, ada sanadnya. Dia punya sanad. Dan kita lihat sekarang bagaimana anak-anak yang menghafal Quran, mereka diarahkan untuk mencari sanad. Ya, bagus. Untuk membaca yang lebih bagus lagi, ya, itu diharapkan. Tapi ingat, semua itu hanya sarana. Sarana untuk apa? Sarana agar kita bisa faham Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan. Ingat, semua fadilah yang berkaitan dengan Al-Quran, itu tatkala kita mengamalkannya. Kita tahu satu huruf 10 kebaikan, dilipat gandakan turunnya rahmat Allah Azza wa Jal. Bagaimana dari Quran akan memberikan syafaat. Itu kalau diamalin. Kalau enggak, yang ada berantakan kita jemaah. Ahibati fillah. Maka ingat, di antara adab orang yang membaca Al-Quran, yang pertama dianjurkan, hendaklah dia berwudu. Kalau menyentuh mushaf, ya mau tidak mau dia harus suci. Tapi ketika dia tidak menyentuh mushaf, mungkin dia mau menghafal, ya, lebih baik kalau dia bisa, dia berwudu terlebih dahulu. Kemudian dianjurkan untuk menggunakan siwak, ya. Dia pakai itu siwak, dia bersihkan mulutnya sebelum membaca firman Allah Azza wa Jal. Dianjurkan, ini kita bicara dianjurkan, ya, artinya nggak harus. Kalau bisa dia duduk. Bukan berarti engkau nggak boleh baca Quran dalam kondisi rebahan, boleh. Tapi lebih baik ketika engkau duduk, ya, ini baca pakai mushaf, ya, duduk, kemudian menghadap kiblat, penuh dengan kekhusyuan dan ketundukan. Kemudian bacalah dengan memulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu awal surat membaca bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan tartil dan bacalah dengan tadabbur. Ketika melewatin ayat yang berkaitan dengan azab Allah Azza wa Jal, berhenti engkau. Ngapain? Meminta perlindungan kepada Allah dari azab itu. Ketika engkau melewatin ayat yang berkaitan dengan rahmat Allah Azza wa Jal, engkau berhenti juga sejenak. Minta rahmat Allah Azza wa Jal. Ketika engkau melewatin ayat, di situ ada perintah untuk bertasbih. Engkau bertasbih. Mau baca sabbihisma rabbikal a'la. Ucapkan subhana rabbiyal a'la. Allah memerintahkan kita untuk bertasbih. Kemudian ya dianjurkan untuk memperindah suara. Membacanya. Kemudian kalau ada yang sedang membaca Al-Quran, usahakan kita menyimaknya. Lalu ketika kita melewatin ayat sujud, ada sujud tilawah, ya, kita juga sujud pada waktu itu. Maka ahibati fillah, bulan ini bulannya Al-Quran. Kalau para salafus soleh berlomba-lomba, maka bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mempersiapkan diri? Punya rencana apa di bulan Ramadan ini? Rencana makan, rencana liburan. Orang sekarang sedang sibuk mudik. Oh, nanti akan mungkin di tanggal sekian ya. Selesaikan. Tapi engkau punya acara yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh. Gimana gak bersungguh-sungguh? Di bulan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan itu namanya Lailatul Qadar. Malam diturunkannya Al-Quran Azim kepada Nabi SAW. Lalu kita bersantai ria. Ahibati fillah. Yang terakhir. Seorang muslim tatkala tidak punya rencana, tidak punya planning yang jelas, terkadang dia akan banyak diganggu dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak perlu.
Tapi ketika dia punya rencana yang jelas, sehingga apabila ada kegiatan, ada aktivitas lain, apabila tidak sesuai dengan rencananya, aktivitas ini yang ditinggalkan. Maka harapan ana semuanya bisa menghatamkan Al-Quran dengan artinya. Tadi mungkin ada yang orang macam-macam, jadi nggak bisa disatukan ya. Al-Imam Ibnu Jauzi ketika beliau menyebutkan bagaimana para salafus saleh menghatamkan Al-Quran, disebutkan ada yang mereka ingin menghatamkannya. Ada mereka yang ingin mentadabburinya. Sehingga mentadabburi butuh waktu lebih banyak. Kalau dikatakan, ya Allah Ustaz, waktunya nggak cukup. Cukup. Kalau sehari engkau 1 jam baca, atau anggap 2 jam 1 hari, 1 juz insya Allah cukup. Nanti ditambah lagi selesai Ramadan. Tapi intinya di bulan Ramadan, kau punya waktu khusus untuk membaca Al-Quran dan mentadabburinya.